Halo semua, perkenalkan nama saya Michael Yosef Wicaksono dengan NPM 18 14 23 10 18 dengan program studi yaitu Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kali ini kita akan membahas tentang pendinginan. Sebelum kita mendalami tentang pendinginan, apakah itu pendinginan? Mari kita pelajari tentang apa sih itu pendinginan. Pendinginan adalah proses pengambilan panas dari suatu bahan sehingga suhunya akan menjadi lebih rendah dari lingkungan sekitarnya. Pada umumnya, pendinginan dilakukan pada suhu 16 derajat Celcius hingga minus 2 derajat Celcius. Kita ambil contoh dalam kulkas, merupakan refrigerator sederhana yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Kulkas dapat mengambil panas atau membuang kalor dari suatu produk keluar lingkungan, sehingga suhu awal produk yang awalnya tinggi akan turun menjadi lebih rendah daripada suhu lingkungan sekitarnya. Kemudian kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pendinginan. Yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendinginan dikarenakan peran penting suhu dalam mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pendinginan. Semakin tinggi suhu awal produk akan menyebabkan semakin lama proses pendinginan. Begitu pula semakin rendah suhu awal produk akan menyebabkan proses pendinginan terjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah perlakuan pendahuluan. Kita ambil contoh pada saat kita mencuci produk, contohnya buah. Hal ini akan mengurangi mikroba yang ada dalam buah sehingga menjaga kualitas produk tetap baik. Kemudian adalah aliran udara. Aliran udara atau distribusi udara yang baik menghasilkan suhu yang merata di seluruh tempat pendinginan sehingga dapat mencegah pengumpulan uap setempat dan mempercepat proses pendinginan. Kemudian, keuntungan penyimpanan dingin. Yang pertama adalah menghambat reaksi kimia dan enzim. Hal ini membuat proses penghambatan pertumbuhan mikroba sehingga mikroba sulit atau lebih sulit tumbuh dalam produk industri tersebut. Contoh produknya antara lain adalah keju, sayur, daging, serta biota laut. Yang kedua adalah menaikkan kelarutan CO2. Hal ini karena air yang digunakan didinginkan terlebih dahulu sebelum dikarbonasi sehingga dapat menaikkan kelarutan CO2. Contohnya, ini dapat ditemui di produk soft drink seperti Fanta, Coca-Cola, Sprite, dan lain. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah mempermudah pemotongan dan menjaga cita rasa. Pada saat mempermudah pemotongan, kondisi produk sedikit mengeras sehingga mempermudah proses pemotongan. Pada saat menjaga cita rasa, pada proses pendinginan, kondisi produk dijaga dengan baik sehingga dapat menjaga cita rasa produk tetap baik. Contoh-contoh produk yang didapat dari dua faktor ini adalah sayuran dan daging-dagingan. Kemudian kita masuk ke mekanisme refrigerasi atau cara kerja proses pendinginan. Berikut adalah diagram proses refrigerasi. Pertama adalah evaporator. Dia berfungsi mengubah cairan menjadi gas lalu mengantarnya ke kompresor. Pada saat di kompresor, uap gas dialirkan ke kondensor
Setelah dikondensat, uap gas diubah menjadi cairan lalu membawanya ke katup ekspansi. Lalu di dalam katup ekspansi menjaga tekanan dan membawanya ke dalam evaporator. Kemudian kita akan masuk ke dalam studi kasus. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki sumber daya hayati berupa buah-buahan tropis yang sangat beragam. Salah satunya adalah mangga. Mangga adalah buah-buahan tropis yang terkenal di Indonesia. Mangga juga merupakan buah tropis yang memiliki masa panen yang musiman, sehingga diperlukan khusus untuk menangani. Kemudian kita akan masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada kali ini adalah buah mangga dipanen kemudian disortir lalu dibagi menjadi 2 sampel. Kemudian sampel pertama buah mangga diletakkan pada lemari pendingin pada suhu 15 derajat Celcius. Kemudian pada sampel yang kedua diletakkan pada suhu ruang sebagai kontrol dan diamati selama 5 hari. Pengamatan ini berfungsi untuk mengetahui satu proses respirasi buah, kekerasan buah, penurunan bobot buah, kadar air, total padatan terlarut, total asam terfiltrasi. Kemudian kita akan masuk ke hasil penelitian. Pada kali ini hasilnya didapat rata-rata laju respirasi mangga pada suhu 15 derajat Celcius sebesar 4,93 ml CO2 per kilogram jam. Sedangkan pada suhu 20 derajat Celcius adalah sebesar 11,72 ml CO2 per kilogram jam. Pada hasil kedua, mutu mangga dapat dipertahankan sampai hari ke-23 pada perlakuan pendinginan yang disimpan pada penyimpanan 15 derajat Celcius. Sedangkan pada mangga yang disimpan pada suhu ruang hanya bertahan selama 16 hari saja. Kesimpulannya, proses pendinginan dapat membuang kalor dalam mangga sehingga laju respirasi dan pertumbuhan mikroba terhambat dan menjaga produk tetap baik. Kita akan masuk ke adalah 0,5 kg per second dengan entalpi yang disebutkan dalam soal. Tentukan 1 IL, 2 W, 3 IH, dan C. Dapat kita ketahui bahwa M sama dengan 0,5 kg per second, H1 sama dengan 239,16 kg, H2 275,37 kg, H1 sama dengan H2 yaitu 95,47 kg per kilogram. Mari kita lihat soalnya. Untuk IL memiliki rumus M dikali H1 dikurang H4. Dan bisa kita lihat sama dengan 0,5 dikali 239,16 dikurangi 95,47 sama dengan 71,8 kW. Kemudian untuk soal kedua memiliki rumus M dikali H2 dikurang H1 didapat hasil yaitu 18,1 kW. Kemudian untuk soal yang ketiga memiliki rumus M dikali H2 dikurang H1 didapat hasil 90 kW. Kemudian terakhir yaitu COP itu memiliki rumus yang berbeda yaitu QL dibagi WIE sama dengan 71,8 dibagi 18,1 menghasilkan koefisiennya yaitu 39,7. Akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan kita dalam materi kali ini, yaitu konsep pelepasan panas kalor dapat membantu masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
menghambat pertumbuhan mikroba dan labial respirasi, sehingga produk yang kita simpan tahan lebih